Program SIDA ternyata banyak memberikan pengaruh akan kesejahteraan masyarakat dalam usaha mengembangkan hasil produksi. Salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara memiliki letak yang sangat strategis dalam bidang pertanian, khususnya untuk tanaman kacang tanah. Sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada usaha pertanian, yaitu kacang tanah. Secara geografis, keadaan tanah di Jepara ini sangat cocok untuk budidaya kacang tanah. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kacang tanah dan dukungan dari semua pihak, baik yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, telah membuat sejumlah petani kacang tanah Kecamatan Pakis Aji sepakat untuk membentuk forum klaster. Adapun nama klasternya adalah Forum Rembuk Klaster Kacang Tanah Sulebu Makmur. Klaster kacang tanah ini dikelola oleh 32 kelompok tani yang tersebar di 3 desa Kecamatan Pakis Aji. Maksud pembentukan klaster tersebut adalah keinginan dari para petani kacang tanah yang tergabung dalam Gaboktan di 3 desa, yaitu Desa Suawal Timur, Lebak, dan Bulungan. Di Kabupaten Jepara ini telah dikembangkan model Den Farm yang dikelola oleh klaster kacang tanah Sulebu Makmur. Den Farm ini merupakan lahan percobaan atau percontohan aplikasi teknologi budidaya dan pasca panen untuk peningkatan produktivitas kacang tanah. Namun sebelum ada klaster didirikan, petani cara budidayanya masih secara tradisional, sehingga produksi tidak begitu banyak. Namun setelah adanya klaster didukung oleh dari pemerintah daerah yang ada di kabupaten, terbentuklah klaster. Kami sebagai penyuluh yang ada di lapangan membina teknologinya, yaitu teknologi yang sesuai dengan karakter tanah di Kecamatan Pakis Aji. Kacang tanah merupakan komoditas unggulan kedua setelah padi yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Jepara. Untuk itu, produktivitas dan kualitas dari kacang tanah itu harus ditingkatkan agar memperoleh hasil panen yang bagus serta mendapat nilai jual yang tinggi. Sekarang mengenai cara bercocok tanam yang baik dan benar, dulu sebelum ada klaster kacang tanah Sulebu Makmur, petani itu rata-rata menanam kacang sesuai dengan budayanya masing-masing, asal-asalan, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kadang-kadang per hektar itu sangat menyolok, kurang dari 2 ton, biasa menjadi 1,5 ton. Itu sebelum ada klaster. Tapi karena berkat dari bapak-bapak yang terkait, bimbingan, arahan, dan petunjuk, sekarang petani sedikit demi sedikit merubah kultur itu. Mendapat bimbingan dari petugas-petugas pertanian, sehingga petani bisa mengadakan inovasi secara berkala, dan sehingga hasil kacang tanah bisa meningkat menjadi sampai 2,5 ton per hektar, kadang-kadang malah lebih. Dengan proses penanaman yang baik, maka akan diperoleh hasil yang baik pula. Hasil panen kacang tanah yang ada di Kecamatan Pakis Aji saat ini bisa mencapai 2 hingga 2,5 ton per hektar kacang tanah untuk sekali panennya. Hal ini memberikan kemajuan dibandingkan pada saat belum dibentuknya klaster dan belum ada binaan dari pihak-pihak yang berpengalaman di bidangnya. Dalam 1 tahun, petani kacang tanah di Kecamatan Pakis Aji melakukan proses tanam sebanyak 3 kali. Hasil yang didapat pun kini sudah mencapai target yang diinginkan.
petani kami di lahan ini mengikuti prosedur daripada bimbingan pemerintah. Kelihatannya hasil produksi kacang tanah tahun ini adalah MT2 tahun 2011, kelihatannya cukup lumayan bagus dibandingkan tahun kemarin yang petani belum menggunakan inovasi bimbingan dari pemerintah. Saat ini, para petani klaster Sulebu Makmur tidak merasa kesulitan dalam memasarkan kacang tanah. Selain dipasarkan di pasar tradisional, klaster Sulebu Makmur juga telah menjalin kerjasama dengan industri besar seperti PT Garuda Food untuk memasok kacang tanah yang telah mereka panen. Dengan begini, harga penjualan kacang tanah bervariasi dan tergantung dengan tingkat kualitas kacang tanahnya. Meskipun harga yang diberikan dari PT Garuda Food stabil mengikuti harga pasar dan jumlah pembelian banyak serta dibeli secara cash, namun forum klaster kacang tanah ini juga ingin melakukan inovasi dalam mengolah kacang tanah itu sendiri. Harapan kami dalam mengembangkan klaster yang dijembatani oleh Badlibang dan Meristek, jadi saya sangat mendukung sekali dan sangat mengharapkan sekali adanya sistem inovasi daerah yang mana nanti suatu daerah kami terutama di Kecamatan Pakesaji bisa berkembang dengan lebih baik. Harapan yang sangat penting nanti kami mengharapkan petani itu tidak menjual produksi dalam bentuk mentah, yang artinya setelah panen petani itu bisa mengolah hasilnya. Setiap tahun, hasil panen kacang tanah akan diolah di tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat penelitian. Selain itu, dari 3 desa yang tergabung dalam Gapoktan diharuskan mengirimkan tenaga-tenaga yang masih muda guna dilatih untuk menjadi tenaga yang terampil sehingga bisa mengembangkan lagi inovasi-inovasi lainnya secara bersamaan. Dengan demikian, upaya untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.